Hai Sobat BSI, kembali lagi di podcast kita hari ini ya. Nah, kita di sini perkenalkan dulu, nama saya Galih Setiawan, akan memandu di podcast pada kali hari ini. Oke, dan perkenalkan, nama saya Jensen Kesatria Khalid Pambudi. Saya mahasiswa BSI cabang Surakarta. Nice. Dia Jensen ini mahasiswa semester 3 dan menarik sekali karena si Jensen ini dia kuliah Ya, sambil bekerja. Iya, Nah, seperti itu teman-teman. Kita hari ini akan mengulik tentang bagaimana cara membagi waktu nih antara kuliah sambil bekerja. Betul sekali. Baik. Sebelumnya sekarang ini nyambi kerja di mana, Mas Jensen? Saya ini Pak, nyambi kerja di Karanganyar. Oke, di Karanganyar Di Host Life Shopee. Oh, Live Shopee. Iya, bidangnya CCTV. Toko oren aja ya kali ya? Iya, boleh. Toko Toko oren oren, aja boleh. mungkin ya. Toko oren. Iya. Di Di bidang CCTV. CCTV. Iya, seperti itu. Menjual CCTV gitu ya? Ya, bisa dibilang elektronik lah. Oh, Ya, elektronik. seperti itu. Iya. Karena ini biasanya live-nya atau ini jualannya itu berarti jam berapa sampai jam berapa ini? Kalau di shift saya itu di jam 3 sore sampai jam 9 malam, Pak. Wow, panjang juga ya? Iya, Pak. Jadinya kurang lebih 6 jam kerja. 6 jam kerja Seperti itu, ya. Nah, nanti kalau makannya gimana proses makannya itu nanti? Kalau proses makan dan istirahat nanti mungkin setelah live atau kalau nggak sebelum live, Pak. Oh gitu. Ya, nanti kalau kita sudah memasuki jam 3 sampai jam 9 itu kita tidak dikenankan buat makan dan lain-lain. Wow. Iya, Wow. seperti itu. Cukup berat ya, karena saya Iya, pernah Pak. mencoba juga nih live gitu 1 jam aja capek ini. Wah, iya. Kering nih langsung Iya. itu. Karena capek banget kan harus ngomong terus kan. Betul sekali, ya. Untuk mempromosikan. Iya. Kalau di ini. Betul. Kalau dulu saya awalnya emang capek, Pak. Ya. Saya di 7 hari ke depan itu mungkin 1 minggu 2 minggu itu wah saya udah sampai ini aja Menyerah lah aja. ya. Tapi dilihat dari penghasilannya juga mumpuni. Oke. Nah, jadinya saya lanjutin. Oke Nah, aja ya. Iya. Karena penghasilannya oke, lanjutin aja Betul ya. sekali, Iya. seperti itu, Pak. Memang biasanya juga kayak gitu sih. Kalau Iya. nggak oke, kalaupun tantangannya berat, tapi penghasilannya oke, tetap lanjut ya. Siap, betul sekali. Nah, ada nggak kisah yang menarik pas kamu live di toko oren itu? Mungkin ada, Pak. Mungkin ada ini di salah satu platform saya. Ini saya dilihat artis, Pak. Dilihat artis? Iya, dilihat artis. Wow. Iya. Artis TV, Mungkin artis TikTok atau apa? Artis FTV, tapi saya tidak tahu namanya, Pak. Oh. Tapi dia main pemeran utama di Samudra Cinta. Cewek kan tapi? Cowok, Pak. Oh, cowoknya. oke. Iya. Wah, Pemeran saya pikir sinetron cewek. di Oke. Samudra Cinta gitu. Samudra kan. Cinta. Iya. Iya. Sinetron apa ya? SCTV kalau nggak salah. Oh, gitu ya. Samudra Cinta. Iya. SCTV. Mungkin SCTV ya, Pak ya. Hmm. Itu kayaknya udah mungkin 6 tahun yang lalu mungkin sinetronnya. Udah lumayan lawas lah. Oh. Terus gimana? Dia komentar apa pada waktu live itu? Dia komentar gini, Pak, tanya CCTV, tapi yang budgetnya itu harga CCTV-nya itu di harga 700-an sampai 800-an. Nah, seperti itu katanya buat tim entertainment-nya dia di rumahnya dia. Oh gitu. Iya, seperti itu. Berarti mungkin dia punya kayak YouTube atau apa gitu kan? Mungkin bisa jadi ya, Pak ya, Oh, gitu. seperti konten kreator gitu mungkin ya. Oh, dari situ. Kok tahu kalau dia artis? Ada centangnya kali? Bukan, Pak. Dikasih tahu pengunjung yang lain. Oh. Ya, jadinya kayak mungkin bisa dibilang ini udah kenal nih, kayak oh ini yang main sinetron Samudra Cinta gitu kan, soalnya foto profilnya juga sama, Pak. Oh gitu. Iya, seperti itu. Mungkin bisa dilihat dari foto profilnya dan mungkin followersnya juga lumayan banyak, Pak. Iya, followers di gara-gara Shopee-nya, itu. iya. Oh, dia Seperti juga itu. jualan juga di toko oren ya? Kalau jualan bukan, tapi cuma followersnya aja yang nge-up. Banyak? Iya, sampai ribuan, bahkan sekarang bisa sampai jutaan, Pak. Iya. Oke. Walaupun dia tidak jualan. Iya. Bisa gitu juga ya? Bisa, Pak, ya. Iya. Kan Mas Jensen ini kan
live juga, kuliah juga. Nah, nanti kalau ada kuliah di jam sore gimana itu bagi waktunya? Oh ya, mungkin di sini pada belum tahu ya cara saya bagi ya Pak ya. Nah, untuk bagi saya kan misal nanti selesai kampus jam 4, jam 5, jam 6 nih. Nah, nanti di kerjaan saya itu namanya ada yang freelance. Jadinya itu nanti saya dihitung freelance. Mulai pasti nanti kerjanya mulai jam 6 sampai jam 9. Nah, itu di-cut 2 jam. Tapi mungkin nanti juga ada sanksinya juga lah nanti. Oh gitu. Ya ada penyesuaian Iya, ya, betul sekali penyesuaian. Untuk yang diterima ya kan. Iya. Berarti kesempatan banget nih mungkin teman-teman ini kalau sedang kuliah nih mencari sampingan untuk nggak cuman kuliah-kuliah aja, tapi kita mendapatkan pertambahan, bisa juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Bisa ya? Pak, betul sekali. Karena tadi ternyata pada saat live ketemu artis kali, ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Nah, ada mungkin yang menarik juga, katanya pernah mendapatkan kayak satu kali order itu banyak banget. Ya, gimana ceritanya? Jadinya itu namanya dinamakan kalau di Shopee itu boom order. Boom order. Nah ya, jadinya misal nih kita nawarin suatu produk, kalau misal saya kan CCTV ya Pak ya. Nah itu nanti ada sesuatu kayak gimana ya, ada notifnya, kayak yang udah beli ribuan bahkan ratusan bahkan ribuan di Shopee. Nah nanti ada notifnya. Nah nanti dia tanya-tanya dulu nih CCTV apa yang cocok buat dia. Nah terus kalau udah cocok saya juga kasih tahu, dia langsung nge-boom mungkin di 1000 pieces, kalau nggak 2000 pieces langsung gitu Pak. Wow. Berarti ada notifikasi yang berbeda? Iya, langsung ada notifikasi yang berbeda. Nanti ada lencananya Pak. Oh iya gitu seperti ya, itu. Jadinya sekali di boom dia itu langsung beli 2000, diantaranya buat 2000 pieces ya. Wow, dalam juga satu waktu Pak itu. Mantap. Nah itu dia. 2000 pieces ya. Nah itu nanti kita mungkin untuk prosedur pengirimannya juga berbeda Pak dengan yang lain. Nih, seperti langsung menggunakan truk, bisa mungkin seperti itu. Ya kan. Borongan 2000 pieces. 2000 pieces. Ya. Cukup banyak sangat banyak sekali sangat banyak Pak ya. Dan itu pertama kali saya menerima boom order. Oh. Iya. Itu istilah boom order itu dari si toko orennya atau dari notif toko orennya atau kalian menamakannya boom order? Oke, kalau boom order itu emang udah dari turun temurun host Pak. Oh gitu. Iya seperti itu. Jadinya yang dinamakan boom itu udah pembelian dalam satu waktu lebih dari 1000 pieces. Nah itu yang dinamakan boom order. Ya seperti itu. Oh nama istilahnya seperti itu ya. Ya. Nah berarti kan kalau ordernya sangat banyak, tentunya kan harganya turun kan? Iya benar berarti sekali. Proses negosiasinya terjadi pada saat live juga? Iya pada saat live, dan nanti sudah diatur sama tim kita. Tim yang bisa dibilang itu mengatur harga dan mengatur cara pengirimannya dan diskon-diskonnya pun seperti itu. Jadinya kita cuma nawarin aja. Nah nanti misal kalau mau CCTV ini kita tampilin di layar, kan bisa Pak ditampilin pakai HP moderatornya. Nah saya tampilin. Nah nanti kalau udah ditampilin, mau dari tim yang lain itu nanti sudah mengkoordinir harganya, habis itu pengirimannya, diskonnya gitu. Jadinya simple Pak saya ya. Seperti itu. Iya. Berarti kan host menampilkan produknya, nanti si pembeli dia akan masuk ke chat itu. Iya, betul sekali. Lanjut chat gitu aja. Iya, lanjut chat. Dan itu pun kita juga harus mengikuti beberapa tahap Pak. Kalau yang misal ada boom order, kan bisa jadi itu nanti order palsu kan ya Pak ya. Nah, kalau misal boom order itu begitu kita dapat 1000 atau 2000 order, itu nanti kita cek dulu nih orangnya serius apa enggak ya kan. Kalau misal dalam kurun waktu 1 jam 2 jam dia tidak balas, itu dinyatakan hangus. Seperti itu. Jadinya dia di blacklist dan tidak boleh beli lagi di platform kita. Oh gitu. Ya seperti itu. Iya ada Pak. Jadinya lumayan sangat ketat ini Pak toko oren itu. Iya. Tapi menarik sekali karena 2000 pieces tuh. Iya Pak. 2000 pieces sangat besar. Berarti itu levelnya perusahaan besar ya? Iya, itu kalau saya pribadi itu perusahaan sawit Pak. Iya. Perusahaan sawit. Itu lebih tepatnya di Kalimantan. Iya. Gitu. Pada akhirnya itu proses pengirimannya itu lewat
ekspedisi yang lain atau dari perusahaan sendiri? Langsung dari Shopee-nya, Pak. Nanti dari Shopee pusatnya langsung. Shopee Express. Iya. Shopee Express. Kan sekarang ada ya, Pak ya. Shopee Express, Shopee Ada. Food gitu-gitu. Udah dibagi lah. Udah dari ada di Shopee-nya. situ. Seperti itu, Pak. Menarik juga ya. Iya, Pak. Jadi betul mungkin sekali. teman-teman ini kalau berkuliah, karena kan kita kalau berkuliah atau pada saat lulus kuliah, kita kan pada akhirnya mencari peluang. Betul sekali. Jadi Mas Jensen ini Iya. membuktikannya, karena kita kan era di e-commerce ya, e-commerce Iya. naik, live-nya naik, otomatis ada banyak peluang di situ. Betul sekali. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan pengalaman baru, itu harus mencari peluang-peluang yang ada. Betul sekali, tepat sekali, Nah, Pak. kalau Mas Jensen ini Ya. gimana cara mendapatkan informasi atau aku mau live shop toko oren aja. Oh, Gimana iya. prosesnya gimana itu? Oke, untuk prosesnya saya dimulai dari mungkin gabut ya, Pak, di rumah. Gabut, ya. Ya, gabut scroll TikTok nih. Kok ada yang bagus live gitu. Kayak saya kan bisa dibilang tuh orangnya suka yeping lah, zaman sekarang pasti tahu, Pak, kata-kata yeping itu apa ya. Nah, kalau sekarang kan pasti banyak yang tahu nih, teman-teman, kata-kata yeping. Nah, saya itu orangnya lebih suka yeping. Nah, jadinya saya gabut nih di rumah, mau cari pekerjaan yang cocok sama karakter saya. Nah, dan nemulah itu salah satu platform di TikTok, tapi Pak, pertamanya di TikTok. Nah, itu ada salah satu host yang bisa dibilang nawarin produk. Nah, itu saya lumayan tertarik nih, Pak. Nah, habis itu kan bingung nih, gimana caranya, gimana pengen seperti itu gitu. Saya pikir saya dengan affiliate TikTok bisa seperti itu. Ternyata malah nggak ada yang nonton. Nah, Betul. disclaimer dulu ya, teman-teman. Ya, Sebelum saya jadi host Shopee, saya nge-live sendiri tapi TikTok dan nggak ada yang nonton. Nah, itu. Ya. Nah, saya udah sedikit agak putus asa nih, Pak. Nah, tapi di ada suatu aplikasi namanya Facebook. Nah, itu saya mencoba untuk mencari, bisa dibilang tuh kerjaan di situ. Oke, pekerjaan Iya. baru ya. Betul sekali, tapi lewat online carinya. Nah, lewat itu tadi aplikasi biru lah, nah, seperti itu. Nah, saya cari dalam kurun waktu kurang lebih 7 hari, Pak. Saya baru mendapatkan tweetan atau chat. Nah, bisa nggak interview jam segini hari ini gitu. Nah, saya kan kaget, Pak, itu. Posisi baru scroll rebahan. Tiba-tiba di chat suruh ke sana sekarang. Langsung itu. Langsung. Betul sekali, Pak. Hari ini jadinya saya di chat Jam berapa? jam 10 pagi. Ah. Saya suruh ke sananya jam 4 sore. Wow. Nah, mendadak sekali kan, Pak? Iya, mendadak Itu sekali dia. itu. Nah, karena saya ya emang orangnya bisa dibilang gabut, dan saya juga benar-benar udah niat, ya apa salahnya saya mencoba. Nah, singkat cerita saya langsung ke sana, bisa dibilang di tempat kerjaannya di Karanganyar itu lebih tepatnya. Jadinya saya PP Klaten Karanganyar itu tuh 1 jam. 1 jam lebih 20 menit. Nah, seperti itu lebih tepatnya lah. Nah, dan alhamdulillahnya habis interview itu dalam kurun H+2 interview itu saya keterima, Pak. Oh, gitu. Nah, dan awal keterima itu saya menghadap kamera itu grogi parah, Pak. Dan yang bikin saya lebih bisa dibilang grogi itu tuh saya dikasih filter, Pak. Iya. Ada boneka awal. Iya, ada Sungguh-sungguh bonekanya, gitu. iya. Nah, ada bonekanya mungkin, Iya. dan ada filter cewek, Pak. Saya disuruh pakai filter Merah. cewek. Iya, ada ponteng merahnya, ada apa lipstiknya itu. Saya agak lumayan malu, Pak, di situ. Iya. Seperti itu. Nah, tapi kan ya gimana lagi ya, Pak ya, namanya juga ikut orang kan, kita juga harusnya bisa adaptasi lah ya, Pak ya. Nah, jadinya kita lumayan bisa beradaptasi, tapi lumayan lama juga, Pak, adaptasinya. Kurang lebih seminggu 2 minggu saya bisa baru adaptasi di situ, Pak. Oh, gitu. Iya, dan udah 2 minggu lebih saya udah mulai lancar. Tapi dalam kurun waktu yang tadi, yang seminggu ke 2 minggu itu tadi, omongan saya juga ke para viewers lumayan belibet.
Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang itu scroll TikTok atau sosial media itu nggak berguna, ini salah satu bukti bahwa scroll TikTok Berguna, itu teman-teman ya. kalau kita nyarinya hal-hal yang Positif. seperti itu. Karena dia juga mendapatkan informasinya, mendapatkan peluangnya itu lewat sosial media juga. Seperti itu, betul sekali, Ya, Pak. kan? Ya, betul sekali. Kalau itu kan sebelumnya udah mencoba affiliate TikTok sendiri juga nih. Iya. Itu percobaannya berapa minggu? Jadi kok aduh menyerah lah, nggak usah lah. Oh gitu. ya, mulai dari fase maunya sampai menyerahnya. Ya. Itu mungkin dalam kurun waktu cuma 13 hari, Pak. 13 hari. Iya, 13 hari saya gini, saya live-nya itu berbeda barang. Nah, jadinya seminggu kita live barang ini nggak laku, kita pindah barang ini nggak laku, seperti itu. Jadinya mungkin 2 barang yang bisa dibilang viral di TikTok itu tidak laku. Ya mungkin ini bukan jalan saya lah. Seperti itu. Karena menarik nih, karena tadi kan bilangnya ada grogi parah, berarti kan gimana caranya keterima itu kalau gitu? Oh iya. Pas pada saat interview. Ya Pak ya. Nah, kita kalau interview itu tuh bukan seperti dilihatin media gitu nggak ya Pak ya. Jadinya mungkin lebih ke privacy, jadinya ngobrol face to face ya, ngobrol. Ya, jadinya untungnya bosnya itu juga lumayan enak Pak orangnya. Jadinya saya ngomongnya itu juga terbawa santai sama bosnya. Nah, itu disclaimer dulu, bosnya dari Papua Pak. Oh gitu. Iya, dari Papua. Iya. Jadinya bosnya itu lumayan santai, lumayan loyal juga. Jadinya enak buat diajak ngobrol lah. Iya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman kalau pengen mencoba hal baru harusnya coba aja ya. Betul sekali. Coba aja dulu, barangkali nanti ada jodoh, ada ketemu Peluangnya ya. Nanti bisa dapatkan pekerjaan tambahan. Betul ya. sekali, tambahan ya. Tambahan untuk ya nanti buat jajan. Iya, buat jajan mungkin ya, buat yang lain-lain juga, keperluan yang lain. Itu bisa kita talang pakai uang kita sendiri. Betul. Nah, ini mungkin Mas Jensen ada yang mau kasih pesan mungkin supaya teman-teman yang lagi kuliah ini bisa nggak cuman scroll dia juga mungkin berkegiatan positif, mungkin juga nambah pekerjaan kali. Oke, ya. Saya mungkin kasih cuitan kata sedikit aja lah ya. Tetap semangat dan jangan menyerah, teman-teman. Karena rezeki itu bukan di ini Pak, bukan diambil, ditunggu, melainkan dijemput. Harus dijemput rezeki harus dijemput. Iya. Seperti jodoh juga kan? Iya, betul sekali, Harus seperti jodoh, harus dijemput ya. Jangan ditunggu aja, lelaki sejati harus Iya. menjemput rezeki, itu baik dia. baik pasangan maupun uang ya. Betul sekali, Pak. Ya. Mungkin itu mungkin banyak hal yang bisa kita ambil dari Mas Jensen ini. Bagaimana kegigihannya dalam mencoba hal baru ya. Bagaimana dia mencoba hal baru dan mendapatkan hal baru itu memperjuangkannya. Nah, banyak hal yang kita pelajari dan itu aja podcast kita hari ini. Sampai jumpa dan kuliah BSI aja. Diklik.